Sebuah gelombang merambat ke arah sumbu X positif dengan kecepatan rambatnya 5 meter per second, frekuensi 10 Hz, amplitudo 2 cm. Jika asal getaran telah bergetar selama 2/3 second dengan arah getaran pertama ke bawah. Tentukan yang A, yaitu persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A dikali sin omega T min Kx. Dan rumus untuk omega yaitu 2pi kali frekuensi, dan untuk K-nya itu adalah 2pi per lambda. Nah, sekarang kalau kita lihat soal di sini, gelombangnya merambat ke arah sumbu X positif. Kalau merambat ke arah sumbu X positif, maka perjanjian tandanya yaitu bahwa koefisien di T sama X itu tandanya berbeda ya. Dan sini kita persamaannya sudah membuat tandanya berbeda ya di sini. Atau kalau dia ke arahnya ke kanan atau ke arah sumbu X positif, nilai dalam sinusnya itu harus negatif ya. Dan yang kita harus perhatikan juga, arah asal getarannya pertama kali yaitu ke bawah. Kalau ke bawah artinya nilai dari amplitudonya ini yaitu minus ya. Jadi kita tulis di sini Y sama dengan minus, amplitudonya dikasih tahu yaitu 2 cm, kita tulis 2. Kita tuliskan sin ya. Dan supaya nggak bingung, kita pakai acuannya hanya satu. Kalau dia ke arah sumbu X positif, maka aturannya di dalam sinus ini adalah negatif ininya. Nah, berarti kita tulis negatif ya ininya ya, negatif. Nah, kita isi omeganya. Omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Frekuensinya adalah 10 Hz ya. 10 Hz berarti 2pi dikali 10 yaitu nilainya menjadi 20pi. Jadi kita masukkan 20pi kali T dikurangin dengan K. K itu adalah 2pi per lambda. Kita cari dulu lambdanya. Berarti lambdanya itu kita dapatkan dari rumus V dibagi dengan frekuensi. V ini rumusnya adalah lambda dikali frekuensi. Berarti kalau kita mencari lambda, V dibagi frekuensi ya. Jadi rumus yang ini nih, rumus pendukung untuk mengerjakan gelombang berjalan ya. Jadi kita harus menghafal rumus-rumus ini. Nah, oleh karena itu kita cari V-nya dikasih tahu di soal adalah 5 meter per second dibagi dengan frekuensinya adalah 10. Berarti 5 bagi 10 adalah setengah. Setengah itu 0,5 ya. Atau kita tulis setengah meter karena ini satuannya meter. Nah, berarti kita masukkan ke rumus K sama dengan 2pi per lambda ya, karena kita ingin mencari K-nya. Nah, K-nya itu berarti 2pi dibagi setengah sama dengan 4 per meter satuannya. 4pi di sini ya, 4pi meter pangkat min 1 ya. Nah, berarti kita masukkan di sini 4pi X dan satuannya dalam cm. Di sini jangan bingung ya. Untuk amplitudo itu satuannya cm. Nah, jadi nilainya dalam simpangan Y-nya ini adalah dalam bentuk cm. Walaupun sebenarnya K-nya ini ya, tadi kita menggunakan lambdanya dalam meter ya. Ini adalah rumus di dalam sinus. Di dalam sinus asal satuannya sama. Jadi kalau ini meter ya. Itu nggak masalah ya. Jadi tetap satuan yang diutamain adalah yang di amplitudonya. Tapi yang mengerjakan di dalam sinus ini satuannya harus sama. Jadi kalau misalnya kita memakai lambdanya di sini meter, di bagian omega pun kita harus memakai satuan yang sistem MKS ya, sistem internasional. Jadi sekali lagi, asalkan satuan di sini adalah pakai sistem internasional, maksudnya ini meter untuk lambdanya dan omega itu sebenarnya satuannya radian per second, itu satuan dalam sistem internasional ya. Asalkan sama itu nggak apa-apa. Dan tetapi hasil dari Y-nya itu harus mengikuti satuan dari amplitudo. Dan kalau kita misalkan ingin masukkan nilai sin-nya, kita bisa aja buatnya menjadi seperti ini. 2 sin min dari 20pi T min 4pi X. Jadi sama dengan 2 dikali sin-nya 4pi X dikurangin 20pi T. Ingat ya rumus trigonometri, misalkan ada rumus Y sama dengan sin min alfa, itu sama aja penulisannya min sin alfa. Atau kita bisa masukkan juga dibalik jadi seperti ini ya bentuknya. Jadi kita mundurkan jadinya sin min alfa. Untuk mengerjakan yang B yaitu mencari kecepatan dan percepatan partikel,
ketika di titik X sama dengan 0,5 meter. Kita harus mencari dulu fungsi dari kecepatan dan percepatan. Caranya yang pertama kita bisa langsung menghafalkan ya dengan rumus kecepatan V, atau kita menurunkan fungsi dari Y ini ya, jadi boleh. Kalau kita mencari dengan turunan berarti V sama dengan nilai dari sin ini di dalamnya ya, kita fungsinya dalam Y dalam fungsi T, berarti kita menuliskannya dy per dt itu sama dengan kita turunkan di sini dalamnya. Ingat ya, ini sebagai konstanta. Berarti ini adalah min 20pi. Min 20pi. Kita tulis dulu di depannya, yaitu 2 dikali min 20pi. Sin ini turunannya adalah menjadi cos dari 4px min 20pt. Jadi sama dengan min 40pi cos 4px min 20pt. Kalau kita mau langsung menghafalkan rumusnya yaitu V sama dengan A kali omega dikali cosnya cos omega t min kx ya. Dan kita tinggal memasukkan data-data ini, A-nya berapa, omeganya berapa, dan setiap ini kita masukkan, maka kita hasilnya akan mendapatkan hal yang sama. Tapi karena kita sudah mempelajari turunan, jadi kita gunakan turunan sekalian untuk mengingat kembali bagaimana cara mengerjakan turunan dalam trigonometri. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan min 40pi dikali cos 4pi dikali x-nya adalah 0,5 dikurangkan dengan 20pi dikali t. Nah, di soal dikasih tahu t-nya, yaitu bahwa asal getaran ini telah bergetar selama 2/3 second. Jadi kita memasukkan T-nya adalah 2/3 second. Sebenarnya maksud soal ini adalah tentukan kecepatannya kalau X-nya itu 0,5 meter dan pada saat waktunya itu 2/3 second. Berarti kita memasukkan di T-nya di sini adalah 2/3. Ya, jadi maksudnya di soal ini adalah tentukan kecepatan dan percepatan ketika X-nya itu 0,5 meter pada saat 2/3 second ya, yaitu pada saat awal asal getaran. Kita tinggal masukkan min 40pi dikali cosnya 4pi kali 0,5, 4 kali setengah yaitu 2pi. 2pi dikurangin dengan 40/3pi. Jadinya min 40pi dikali cos 2pi ini adalah 360 ya. Jadi 360 dikurangin alfa. Ingat lagi ya trigonometrinya. 360 kurang alfa berarti termasuk di kuadran 4. Penulisan kita bisa aja cos minus 40/3pi. Ya, kalau lupa buka lagi yang bagian trigonometri kelas 1. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung min 40pi, dan untuk cosnya min alfa ini dianggapnya alfa ya. Cos min alfa itu sama aja penulisannya cos alfa. Jadi 40/3 kali pi. Pi-nya langsung kita buka 180 derajat. Ini kita bisa coret 60. Jadi nilainya cos 2400. Sama dengan min 40pi dikali cos 2400 itu adalah nama lainnya cos 60. Berarti minus cos 60 ya. Berarti sama dengan min setengah. Maka nilai akhirnya yaitu 20pi, satuannya cm per second.